Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan minal maut. Saya jadi seperti ini karena dua orang itu. Jadi ini saya berbicara depan Dewan Guru itu suatu kehormatan pertama. Kedua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya seperti ini karena jasa dari Bapak Ibu. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, hari ini kita akan sharing mengenai budaya kerja. Kebetulan saya salah satu seorang praktisi yang di dunia industri perhotelan, hospitality industry, seperti itu. Dan saya di posisi HRD, Human Resource Department, sama seperti mungkin kemarin diberikan oleh Pak Syamdani Wahyudi, seperti itu. Perusahaan ini grogi saya ini sudah semangat ya Bu ya, siap. Itu sedikit perkenalan dengan saya, dan ini merupakan suatu hal yang menarik karena kemarin saya juga disampaikan sama Pak Widi bahwa dan juga teman-teman Dewan Guru bahwa SMK Negeri 1 Kepanjen ini akan memiliki suatu terobosan di mana akan ada namanya kelas unggulan yang dimana kami insya Allah akan siap bekerja seperti itu. Dan yang kedua, alhamdulillah saya sendiri pernah mendapatkan sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu yang satu mentoring. Jadi bagaimana mempersiapkan silabus pemagangan, dan kedua adalah saya mendapatkan alhamdulillah kesempatan mengikuti BNSP juga pelatihan sertifikasi, yaitu mengenai jaring pemagangan nasional seperti itu. Dan luar biasa, saya pada waktu mengikuti pelatihan sertifikasi itu mendapatkan suatu hal yang luar biasa bahwa SMK itu merupakan anak emas Bapak Jokowi. Tepuk tangan dong buat Bapak. Nah, saya mengikuti sejarah SMK dan itu ternyata betul sekali. Kenapa? Ketika saya mendapatkan CV, curriculum vitae dari pelamar, di situ saya selalu melihat mengenai kompetensi, pengalaman kerja, ijazah saya lihat, tapi saya lebih cenderung pada sertifikasi dan kompetensi. Dan hanya SMK yang memiliki kompetensi. Sekali itu kandung. Saya pada waktu itu selalu menggaungkan setelah mengikuti sertifikasi, saya selalu menggaungkan bahwa SMK itu adalah salah satu pilihan yang luar biasa. Apalagi ada jargonnya SMK bisa. Nah, kenapa? Dari SMK itulah anak didik kita ini disiapkan untuk bekerja. Dunia industri dengan dunia pendidikan itu harus akrab, mesra, dan berkolaborasi. Pada waktu itu saya ada di Balikpapan. Kemarin baru pulang sih tahun 2023 ini. Saya cuma 6 bulan Pak, menyiapkan sertifikasi ISO untuk menyiapkan IKN karena di sana juga ada IKN. Saya di Pusat Balikpapan. Nah, pada waktu itu saya kesulitan mencari SDM yang kompeten di dunia perhotelan, hospitality industry. Di Balikpapan, SMK perhotelan itu hanya 4, kalau nggak salah. Ada SMK 4, SMK Penajam, SMK Samboja, satunya SMK swasta. Padahal di sana industri perhotelan luar biasa. Di sana ada Blue Sky, Four Point, Swiss Bell, dan lain sebagainya. Kami sebagai HRD kesulitan untuk mendapatkan SDM yang kompeten, minimal memiliki basic perhotelan. Dan ternyata memang menjadi salah satu pertanyaan, kenapa ketika IKN nanti
dibuka, diresmikan, apalagi sana sudah berdiri namanya otoritas IKN ya, sudah berkantor di sana, pasti nanti akan berjamur. Kenapa? Harga tanah itu sudah luar biasa di Penajam. Pasti akan dibutuhkan banyak sekali SDM, hospitality industry. Nah, sedangkan apa? Sekolahnya tidak ada yang mengambil jurusan membuka jurusan perhotelan. Kebanyakan mereka memang tambang ya, jadi ada mekanika, teknik dan lain sebagainya. Kalau di sini kira-kira saya buka lowongan kerja itu ada yang lamar apa enggak gitu? Benar Pak? Saya siap dengan tim saya untuk walking interview di sini Pak. Tapi itu loh Pak ya. Iya masih kira kayaknya. Siap. Kiri. Jadi. Terima kasih Pak Dik. Untuk passion kerja, Ya. jadi karena ini budaya kerja, jadi masih penting katakan dari Malang di Singosari. Ini memang karakter anak atau alumni. Ini pernah dari Jakarta, Jaya Kencana, alumni sudah kita share, ternyata dan pada itu di Google Form, karena trik saat itu kita pakai Google Form. Sekarang insya Allah sudah lebih baik lagi, tidak ada daring, ada beberapa ring untuk menjadi itu. Begitu kita share ke Google Form, kemudian kita nggak confirm lagi. Begitu tes datang dari Jakarta, dari Jaya Kencana saat itu. Awalnya dari Google Form itu kurang lebih ada 5 bulan. Kita laporkan ke Jakarta. Ini etos, ini karakter anak ya, alumni. Akhirnya yang datang cuma 14, ini jauh-jauh dari Jakarta loh. Kemudian diterima itu 5. Tetap kita terima. Kemudian kesimpulan dari itu apa? Satu, kalau jenengan tadi itu ada di PRK, kemudian dengan buka ada di konten kreator. Memang dunia saat itu begitu, dunia saat ini. Tapi mungkin itu akan berubah lagi apabila saat jenengan mungkin buka divisi housekeeping misalnya. Dia akan satu variasinya seperti itu. Atau electricity maintenance. Karena di sekolah harus jurusan itu. Install akan emailnya akan berubah. Jadi kesimpulannya dari yang ditawarkan tadi itu harus digabung. Harus gimana Pak? Harus digabung. Harus ada beberapa sub bidang. Jadi bisa di apa tadi konten kreator. Anak yang di TKJ RPN mungkin passionnya di sana. Tapi bagi anak-anak yang TI atau anak-anak yang di luar TKJ dan ini, dia akan memilih mungkin maintenance, mungkin di mekaniknya, mungkin di operatornya. Sehingga itu bisa kita mix. Baru itu passion interestnya itu ada. Itu satu. Dan yang kedua, begitu kita share pakai Google Form, itu harus ada konfirmasi lagi menggunakan dan sekarang. Baru nanti itu ada, kemudian dimasukkan di WhatsApp web. Baru akan terikat anak-anak di situ. Ini trik yang kita lakukan beberapa kali seperti itu. Pak Adil, nanti jadi. Siap Bapak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi teruskan Pak. Kami dari perusahaan, saya mewakili perusahaan ya. Perusahaan kami ini sedang mencari SDM. Saya salah lagi. Kalau misalnya jadikan nanti buka di sini, insya Allah kita akan backup sebenarnya. Ada training, sebelum nanti ada UJT, ada training dulu berapa bulan, begitu di UJT kan, insya Allah nanti siap kalau sudah dipoles di sini. Siap. Tidak kesulitan. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Baik, jadi terima kasih Bapak atas solusinya. Nah, terus terang Bapak, kami mengalami suatu kesulitan mencari SDM. Ini curhatan saya, bisa. Bapak mungkin kesulitan mendistribusikan SDM ataupun lulusan ya. Iya. Saya kesulitan. Ini adalah bagaimana titik temunya ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, mohon maaf, ternyata saya melihat yang menjadi kendala utama kenapa SDM ini tidak ada titik temu itu sebenarnya gini, mereka mampu ya mau, nah ini masih 50-50. Iya. Tapi kemauan ini sebenarnya ada 2 faktor Pak.
ternyata ngapunten ya, banyak putra-putri kita yang jadi siswa tidak mau melangkah keluar dari rumah atau daerah. Nah, itu luar biasa. Ya saya sih nggak terlalu maksa kalau untuk perempuan ya, karena perempuan memang nggak diwajibkan bekerja ya. Tapi kalau laki-laki sampai nggak mau, nggak berani. Nah, dalam pelatihan saya Pak, Ibu, itu selalu saya motivasi. Saya petani apa sih permasalahannya? Ternyata yang salah utama adalah mereka tidak mau keluar dari lingkungannya. Padahal mengerikan sekali. Bapak, kenapa? Ketika siswa-siswi kita tidak mau keluar dari lingkungan, mohon maaf, mereka terikat dengan namanya, mohon maaf, lingkungan, karang taruna ataupun lingkungan-lingkungan yang macam-macam. Dan itu pasti akan kesulitan mereka akan maju. Saya coba punya trik, saya buka wawasan mereka. Seperti ini. Saya tanya pada siswa-siswa, siapa tahu mungkin bisa. Dek, kamu tahu Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo itu teman saya main bola, ketawanya gitu ya. Nah, Cristiano Ronaldo itu salah satu atlet sepak bola. Nah, dia luar biasa. Dia lahir tinggal di Portugal, tapi dia pernah main di Manchester Inggris. Dia pernah main di Real Madrid Spanyol. Dia pernah main di Italia, di Juventus. Nah, saya rasa selama Ronaldo mau keluar dari negaranya, pasti dia akan memiliki suatu kompetensi. Coba kalau Cristiano Ronaldo selama hayatnya dia ada di Portugal, tidak akan pernah maju. Lionel Messi, dia dari Argentina, tapi ke Barcelona, sekarang ke PSG. Apakah dia bisa bahasa Inggris? Apakah dia bisa bahasa Spanyol? Gak yakin saya. Nah, saya tanya, Dek, kamu tuh keluar loh, jangan di Malang. Malang itu satu, akeh wong pinter, kota pendidikan. Kedua, peluang kerja di sini itu sedikit, ada tapi namun range salary-nya pasti murah. Betul ya Pak? Betul. Saya tanya, Dek, apa sih yang kamu takutkan? Satu, saya tanya, kamu tadi mungkin bisa menjadi suatu motivasi bersama ya? Karena ternyata kendalanya sama ya? Saya kasih motivasi, apa sih masalahnya? Satu, kamu bisa bahasa Indonesia, kamu beragama, kamu kan saya muslim, bisa sholat, bisa ngaji dan lain sebagainya, bahasa hidung ya takok, bisa sopan santun. Yang kurang cuma satu, ada pertanyaan. Nah itulah luar biasa. Ini yang menjadi PR. Saya sampaikan, ayo tantang dirimu. Kamu laki-laki. Masa laki-laki nggak berani keluar dari zona nyaman, dari lingkungan? Mari mengkaji bersama-sama magang mandiri. Jadi siswa ini bukan lagi magang tapi beridentitas sekolah, tapi dirinya sendiri. Boleh lah. Dan itu perusahaan senang. Senang. Kenapa? Ketika dia bagus, dia bisa langsung kita rekrut. Monggo. Dulu sebenarnya ini program pemerintah banyak ini Pak, banyak mengundang para dunia industri untuk membuka namanya jaring pemagangan nasional. Monggo, saya terserah kalau masih magang dengan berbaju akademisi sekolah, kesulitan kami adalah merekrutnya. Tapi ketika, mohon maaf, saya selalu berpikir sebagai perusahaan HRD dan saya tidak senang ketika adik-adik magang kami hanya menginginkan tenaganya. Ngapunten. Terus terang dalam suatu prinsip HRD selalu saya adu argumen dengan orang-orang operasional. Saya bilang, Mas, Mbak, jangan sekali-kali mau Anda diontak oleh senior-senior Anda. Kebanyakan di dunia industri,
Ketika ada anak magang itu sewenangnya minta ampun. Kenapa ada tenaga tambahan? Tapi nakalnya senior ini nakalnya berapa? Satu, dia nggak memberikan transformasi knowledge. Wis pokoknya garapan itu di aku, wis garapan. Kalau anak magangnya bisa dari main HP saya kerjakan anak magang. Bener ya Bu ya? Nah, ini saya paling nggak suka. Terus terang, saya sering kali berantem ya dengan pihak-pihak operasional. Loh, kamu yang digaji kok tega-teganya kamu mau pekerjakan anak magang? Anak magang itu nggak boleh, dia keilmuannya. Serius Pak, saya beberapa kali mengeluarkan karyawan yang menyalahgunakan adik-adik magang. Saya keluarkan. Dan yang paling mengerikan nanti ketika magang, akuntan benar-benar diberi bekal mengenai K3 ya. Selain K3 ada satu lagi Pak, asusila. Serius Pak. Saya keluarkan karyawan gara-gara anak magang. Jadi gini Pak, anak-anak itu kalau sudah berkumpul dengan senior-senior yang akuntan, ya kan, pada kala ayo selfie lah, selfie gini, di foto, di status, ibu gak terima Pak nang hotel, mati ayo. Padahal bercanda antara senior dengan adik magang. Tapi kan masalahnya di foto, dibuat status, ibunya nggak terima, ibunya lapor sama sekolahnya kalau hotel, tak keluarkan Pak. Padahal dia sudah jadi karyawan 2 tahun. Pak, kami kan bercanda, ya kan buat kamu bercanda yang jelas saya diparani sama guru nih kamu. Terus silakan selesaikan administrasi kamu, cukup sampai di sini. Serius Pak. Jadi tadi Pak ya, selain K3, keselamatan kecelakaan kerja, asusila, terutama yang perempuan. Nah, perempuan ini ketika nanti di magang, ada saya di industri, mengerikannya gini, kamu lihat gak dalam melok aku, kata ajarin. Cam, kok lihat gak dalam aku, dia tak ajak kopi-kopi, nilai muta kayak C, gak lulus, apa? Nah itu loh. Nah, saya minta tolong Pak, ini adalah pesan dari kalian, karena kamu nggak bisa, kecuali itu dari siswa-siswi dan juga guru maupun dari pihak wali santri. Wali murid, jadi mau wali santri. Saya ingat pada waktu menyampaikan materi service excellence di pondok. Begitu, ya lucu juga waktu itu saya ngomong, wali murid, saya wali murid ngomongnya di sana di pondok. Ini wali santri ngomongnya di sekolah ya, nyambung balik. Waktu di pasukan di warung doa. Nah, kayak gitu ya, akuntan. Jadi keselamatan kecelakaan kerja ditambah lagi keselamatan kecelakaan asusila. Jadi ketika nanti dia disentuh dan lain sebagainya, harus ngomong pada siswa atau pembimbingnya, harus. Dan itu Pak dilindungi oleh undang-undang. Itu dilindungi oleh peraturan perusahaan. Berkali-kali saya sampaikan, adik-adik magang selalu kami kasih pembekalan kan. Jadi jangan takut kalau kamu diancam sama senior kamu. Kamu diancam, bilang sama saya, ayo gini. Saya keluarkan, saya melindungi Pak. Karyawan cuma satu Pak, siswa magang saya lebih banyak. Karyawan saya kan bermasalah saya keluarkan. Tapi siswa magang, apalagi sudah ada MOU, tiap tahun kan saya membutuhkan siswa magang. Jadi Pak, ayo kita duduk bareng, kita duduk sejajar antara akademisi dengan kita industri. Harus Pak, seperti itu. Tolong dong, buat Pak lagi. Agak lain, orang menjerit. Agak lain. Pertanyaan Bapak ini sebenarnya salah satu materi saya di dalam job hunting preparation. Bolehkah saya minta satu lembar kertas? Panitia? Satu kertas sama ballpoint ya, kamu yang hadir ya. Tadi pertanyaannya ditulis tangan atau diketik ya. Yang kedua, boleh memelihara jenggot atau enggak ya? Ini Siap. cabang.
jawaban. Pak, mohon maaf, ini Bapak Jangan. Bapak akhirnya Pak Hanif ya. Pak Andi, Pak. Andi. Andi, maaf. Bapak sebagai kandidat lamanya Pak bisa diberikan nama atau nama apa? Aduh, ada tapi tagihannya. Tagihan apa sih? Kalau bisa itu semuanya hidup gratis itu. Ya gratis itu maksudnya ada yang membiarkan. Apalagi ada yang bayari gitu. Sebentar ya Pak. Oke, ini salah satu contoh. Oke, jadi gini Pak. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. HRD lebih senang mendapatkan lamaran surat pekerjaan itu tulis tangan atau KTP. Itu menjadi pertanyaan yang sering ada. Baik Pak, terima kasih. Ngapunten ya Pak, ngapunten. Ini contoh misalnya ini surat lamaran ya. Kemudian ini HRD-nya apa Andi? Dibaca. Ngapunten. Nama, alamat, persediaan, alamat, dan sebagainya. Wah, siap. Benar ya Pak ya? Benar ya. Baik. Kemudian ini namanya pelamarnya namanya Isa. Bisa tulis. Ngapunten Pak, saya kembalikan nanti. Ngapunten Pak, Bapak sebagai HRD-nya Bapak baca. Iya. Ya. Ya Ibu bicara dengan saya. Keluar Ibu tulisannya. Ini tulisan saya paling bagus. Jadi yang pertama bening binar ayu tias, anggrek mancing, patitan Jawa Timur. Itu jawabannya. Tapi nanti saya juga sudah lupa tulisan tangan saya. Nah, gini Pak, ngapunten, kita kembali lagi. Apakah lebih senang ditulis tangan ataupun diketik? Kalau tulisan tangan Anda bagus sebagus font handwriting di MS Word, silahkan tulis tangan. tapi kalau tulisan tangannya seperti ini, mohon maaf Pak, dalam training pelatihan saya jawabannya present, Anda mau bekerja, diterima bekerja, permudahlah HRD menemukan dirimu, membaca siapa dirimu, salah satunya penting. Enggak Pak, katanya tulisan tangan itu bisa membaca karakter. Betul. Berarti HRD dukun gitu ya. Berarti kalau tulisan saya seperti ini berarti orangnya ngomong gitu ya. Ya sepertinya, tapi alhamdulillah Bu, ya masih ada sekitar 8 juta yang saya dapatkan. Nah, gini Bu, aku karakter seseorang, kepribadian seseorang, tidak ada yang tahu. Yang tahu karakter kepribadian orang siapa sih? Dirinya sendiri. Gimana Bu cara tahu kepribadian orang? Saya tanya. Diri Anda bagaimana menemukan dirinya? Caranya? Introspeksi. Nah, kalau menurut saya resepnya satu. Pak, ngapunten ya. Imajin. Gini Pak Andi, jadi Pak Andi, ketika Anda buat surat lamaran, interview, psikotes, permudahlah HRD menemukan Anda. HRD memilih Anda, salah satunya adalah tulisan. Bahkan foto diri pun saya tidak merekomendasikan menggunakan foto ijazah.
saya merekomendasikan dia untuk foto menggunakan seragam kerja atau minimal waterpark. Apa? Saya alhamdulillah senang pada hari ini memang membuat bahagia bersama ketawa. Ayo, teman tangan dong, Mas Ibu. Saya tadi itu sebenarnya mau ke Waterpark dulu, cuma ingatan saya terjatuh, tercecer di antara perjalanan mendorong ke Panjen. Sampai gini, kalau kita tagihan listrik, lupa ya, asli. Nah, Pak, kalau saran saya diketik, itu akan mempermudah HRD. Kalau pertanyaannya adalah bisa membaca karakter karyawan, maka karyawan baru bisa dibaca karakternya setelah minimal 3 bulan bekerja. 1 bulan pertama dia datang disiplin jam 7:30. Bulan kedua jam 8 kurang 5 menit. Bulan ketiga ketemu bledes. Nggak bisa. Alat ukur psikotes pun tidak bisa melihat secara akurat. Jadi mohon maaf, tanda tangan, tulisan tangan menurut saya jauh dari membaca karakter. Dan HRD pasti, mohon maaf, saya kalau ada lamaran pekerjaan tulis tangan 1, saya malas apalagi tulisannya seperti ini gagal. Langsung tak tulis NR, not recommended. Kedua, pikiran saya dia nggak bisa ngomong. Tapi kalau perusahaan itu memang menyarankan harus ditulis tangan, silakan. Tapi menurut saya, karena pekerjaan HRD itu banyak Pak. Rekrutmen, training, coaching, konseling, hubungan industrial. Ayo silakan. Mesti bocor ini, boy, gitu Pak. Oke, burung. Pertanyaan juga ada di mana? Oh siapa? Inilah Pak, sebenarnya kami tidak ada namanya membuat orang melakukan sesuatu harus potong jambal dan lain sebagainya. Cuma gini Pak, kami berpikir satu hal, asal rapi itu silahkan. Apa kan? Rasulullah SAW pun ketika rambutnya panjang, beliau pasti rapinya rapi itu aja. Selama dia bisa menjaga kerapiannya, silakan. Tapi biasanya itu nggak bisa menjaga kerapiannya. Itu yang pertama. Silakan jika rapi dan bersih terjaga. Kedua, ngapunten Pak, tidak semua orang yang melihat seperti itu senang. Ngapunten, tidak ada Pak orang yang bertatuan salah. Nggak masalah orang tatuan itu masalah. Cuma dalam diri saya sendiri, orang tatuan ini pikiran negatif. Nah ini Pak, apalagi itu aja sih Pak. Nah, kalau di hotel terutama, kami memang mengharuskan mencukur semuanya Pak. Takutnya apa? Rambut tersebut jatuh ke mana? Kedua, jatuh ke tempat tidur. Kenapa ngapunten? Rambut sesuatu yang bersifat CM-nya Pak. ya. CM. Nah, jabatangan seperti ini ngapunten, tidak ada rasa antusiasme. Tidak ada rasa keceriaan. Nah, saya sampaikan dalam materi training tadi, Anda kandidat pelamar kerja pada saat interview berjabat tangan dengan HRD, tunjukkan semangat, antusiasme, keceriaan kalau Anda itu mau diterima kerja. Caranya apa? Apa ya? Ya, coba kasih. Saya harganya Masalah tadi nggak salah. Soalnya tadi waktu saya bahasa
jawab, nah HRD-nya gitu. Coba. Wis jadi jabatan ya, Boy. Ya. Ada semangat nggak? Ada, Pak. Ada perbedaannya daripada yang pertama tadi. Nah, itu Bu, itu Ibu. Jadi apa? Saya ketika agak sedikit yang lebar ya, siapa tahu dari semangat. Contoh gini, ketika saya sampaikan, ketika memasuki ruang interview, nggak perlu mundur-mundur, jalan tegak, ada pancaran aura semangat kalau saya diterima, ceria, itu HRD terasa, HRD tahu, oh arah ini kandidat ini kok semangat ya, jalannya semangat. Sama siapa? Saya Izak, hari ini saya mendapat kesempatan untuk interview di perusahaan Bapak. Berkenan saya masuk Pak, semangat. Tapi nggak usah begini. tapi aura semangat itu ada. Nah, HRD terbiasa untuk merasakan itu. Tapi kalau kandidat itu sopan boleh, tapi ada. Ini kan juga sopan Pak. Ini kan sopan. Siapa? Semangatnya ada. Saya mau menggarisbawahi semangat, antusias, keceriaan. Nah, kemudian pada saat jabat tangan tadi itu, terima kasih Pak sudah memberi kesempatan saya interview. Agak ditekuk ya, ampun. Tapi nggak usah begini. Itu semangat itu ada. Gitu. Nah, itu salah satu contoh. Itu di materi saya di job preparation. Gak apa, nanti mungkin bisa dibentuk keluarkan buat siswa-siswi. Banyak sih, beberapa hal mulai dari foto, buat CV, interview, pertanyaan-pertanyaan interview, dan seperti itu. Usahakan duduknya tegak. Tegak ini. Terus kemudian, tangan kalau saran saya di atas ini. Kenapa tangannya dikunci? Enggak, karena ada mejanya lah, tangannya dikunci gini. Kenapa dikunci kayak gini? Takutnya orang kan Pak Iza datang ke sini dari mana? Dari Mondoroko. Rumahnya Mondoroko. Oh iya Pak, rumahnya Mondoroko Sewana. Ya, itu. Makanya dikunci. Karena takutnya refleks. Masa akhirnya duduk dengan nggak lucu. Oh iya, jangan lupa pakai parfum, pakai yang wangi dan rapi. Pastikan itu, pakai baju ganti. Kemudian, ngapunten, tatapan mata itu adalah sepadan. Ini. Baik Bapak, terima kasih Pak. Baik, saya ingin perkenalkan. Biasanya menjawabnya itu percaya diri. Jangan biasanya banyak kandidat itu yang bicaranya gini. Ya Pak, baik Pak. Tiga kali lagi sama ini. Yang penting tatapan mata, jangan terlalu bawah. Ya kalau HRD-nya perempuan, tampar. Bang, itu. Jadi itu tegak seperti itu, percaya diri, antusiasme itu aja. Antusiasme kalau kita itu akan diterima. Itu Pak. Kalau pertanyaannya banyak, itu minimal. Jadi dia banyak pakai pakaian yang rapi, bersih, wangi, cari review. Oh iya, kalau masuk ke ruang interview, sarankan tidak usah membawa tas yang aneh-aneh. Kalau perempuan boleh membawa tas apa itu? Tas ini aja ya. Tas cantik, tas cantik. Tas cantik gitu ya. Tapi ada masuk ke saya interview, dia datang ke tempat interview itu bawa apa? Itu loh kalian untuk gunung itu. Mas mau interview apa nih gunung itu? Itu Pak. Jadi banyak tahapannya. Banyak siswa-siswi atau kandidat pekerja menyatakan saya gagal tes gara-gara psikotes. Bukan. Psikotes itu bukan segala-galanya. Bahkan jangankan hanya jadi kandidat atau mau jadi karyawan di psikotes. Jadi karyawan pun kita sering kok melakukan psikotes. Kendala biasanya salah satunya adalah pada saat interview. Saya bilang interview dan disitu banyak pertanyaan.
bagaimana menjawab pertanyaan gaji, bagaimana Enggak apa-apa. Enggak, ini kan sudah selesai ya. Nanti kok enggak apa-apa ya. Ini kan permintaan audien gitu ya. Ya sudah selesai. Oke, ini kan pertanyaan ya Pak. Ya. Jadi banyak yang tanya, Pak, kalau ditanya gaji bagaimana saya harus menjawabnya? Gitu kan? Nah, hati-hati ketika kita berbicara mengenai salary. Gaji, kalau untuk posisi operator, staff, jangan pernah bernegosiasi gaji. Perusahaan sudah punya standar grade salary. Biasanya 75% dari UMK untuk 3 atau 6 bulan masa probation. Kenapa? Fresh graduate itu tidak punya nilai tawar. Apa yang dibayar perusahaan kan kompetensi, produktivitas kan? Kalau dia fresh graduate, apa? Nah. Kemudian apa? Ketika posisi rank and file, staff, operator, akuntan itu level standar. Insya Allah gitu. Nah, Anda bisa bernegosiasi gaji ketika Anda memiliki kompetensi. Biasanya supervisor, leader, asisten manajer atau manajer baru bisa bernegosiasi. Biasanya perusahaan sudah tahu untuk level ini pasarannya berapa. Dan kita biasa dikasih target 100 hari kerja. Jadi pertanyaan ketika ditanya, Mas mau minta gaji berapa? Dijawab, Bapak saya percaya. Kata-katanya gitu, harus podo aku. Lo enggak? Ya tulis. Bapak, enggak, ini kenapa? Jangan mencari, karena saya ngomong seperti ini karena di situ ada penekanannya. Ya buat sama aja. Wes Pak, aku ikut Bapak aja. Baik Pak, saya ikut perusahaan. Sama dengan yang saya sampaikan, Bapak, saya percaya perusahaan ini sudah memberikan standar gaji untuk posisi dan jabatan saya. Sama nggak dengan dua tadi? Sama. Ya, sebenarnya sama, cuma yang kedua ini kan lebih pinter. Bapak, saya percaya perusahaan sudah akan memberikan standar gaji, standar gaji terbaik, kalau terbaik Mas. Iya, jadi tak kasih trik ya apa caranya ben ayo dulu itu gitu loh. Standar gaji terbaik sesuai posisi jabatan yang saya lamar. Wah, kita siap Mas kalau itu bisa kerja. Enggak, ini ada apa? Tatanan bahasanya. Ya sama aja. Saya ikut apa kata perusahaan Bapak bodoh. Intinya bodoh, tapi ini yang tadi itu lebih.